Chun. Jinggang berkata, jika mereka bisa menjuarai turnamen ini, Chun bisa menjadi jenderal perang. Dia akan bisa melawan guru besar Guan dan membalaskan dendamnya. Malam harinya, Yilong yang sedang mencari makanan untuk Jinggang yang kelaparan bertemu dengan Pino. Pino pun bertanya apa alasan Yilong tetap hidup. Yilong menjawab kalau dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu asal-usulnya. Tapi dia yakin kalau dia harus melakukan sesuatu, yaitu melindungi orang-orang yang lemah. Pino tersadar dan kemudian pergi ke pasar budak untuk membebaskan teman-temannya yang masih dikurung. Saat penjaga tahu apa yang dilakukan oleh Pino, dia langsung menyerangnya. Namun Pino tidak membunuh penjaga itu, melainkan menyuruhnya untuk pergi. Saat ini Pino tidak tahu tujuan hidupnya. Akhirnya dia pun masuk ke dalam kurungan dan tidur di sana. Babak kedua akhirnya dimulai. Dalam babak ini, 3 klan yang lolos, yaitu klan Sichuan, klan Falcon, dan klan Qingjian, harus mencuri telur Raja Buas. Raja Buas adalah monster perang milik kerajaan Yan Utara yang berhasil ditangkap. Makhluk itu haus darah dan sangat ganas. Raja Buas tinggal di sebuah gua. Dari luar gua terdengar auman dari Raja Buas yang membuat klan Sichuan ketakutan. Di belakang mereka ada klan Falcon yang kini tersisa 2 orang saja. Dan terakhir klan Qingjian. Di pinggir jalan, Jinggang melihat sebuah bunga dan berniat mengambilnya. Namun Chun mencegahnya karena bunga itu beracun. Chun pun terkena racun dari bunga itu. Tubuhnya melemah. Akhirnya Yilong dan Jinggang menyuruh Chun untuk beristirahat. Chun memberitahu kalau penawar racun adalah lumut oranye yang tumbuh di kepala Raja Buas. Sekarang, selain harus mencuri telur Raja Buas, Yilong dan Jinggang juga harus mencari penawar racun untuk Chun. Di tempat lain, klan Sichuan diserang oleh tumbuhan yang hidup dan melilit tubuh mereka. Mereka berusaha untuk memotong tumbuhan itu, namun mereka malah ditarik ke suatu tempat. Klan Falcon yang melihat hal tersebut berusaha untuk menghindar. Mereka pun akhirnya berhasil melewati tumbuhan itu. Mereka lalu melihat telur Raja Buas dan langsung mengambilnya. Saat keluar dari tempat itu, salah satu kesatria klan Falcon ditarik oleh tumbuhan tadi. Kini tinggal Wen Tiaoyu yang tersisa dari klan Falcon. Raja Buas yang sadar kalau telurnya diambil segera keluar dari tempat persembunyiannya. Gua pun mulai bergetar. Telur terlepas dari tangan Tiaoyu dan berpindah ke Jinggang, membuat Jinggang dikejar oleh Raja Buas. Jinggang memberikan telur itu kepada Yilong, membuat mereka berdua dikejar oleh Raja Buas. Untuk menghindari Raja Buas, Yilong dan Jinggang berpegangan pada batu di atas mereka. Dari atas, mereka bisa melihat lumut berwarna jingga di atas kepala Raja Buas. Di saat Raja Buas tersangkut di lubang, Jinggang lalu mengambil wadah dan mengambil penawar racun itu. Mereka kemudian bergegas menghampiri Chun. Setelah meminum lumut itu, racun di dalam tubuh Chun pun menghilang dan keadaannya mulai membaik. Jinggang pun mengajak mereka untuk bergegas pergi karena telur sudah ada di pihak mereka. Namun Yilong memiliki ide lain. Dia ingin menolong Raja Buas yang sedang terjebak. Yilong pun berusaha melepaskan helm besi yang menempel di kepala Raja Buas agar hewan itu bisa bebas. Jinggang memutuskan untuk membantu Yilong. Mereka menarik tali yang sudah disangkutkan di helm yang ada di kepala Raja Buas. Chun juga datang membantu, dan akhirnya helm besi pun berhasil dilepas dan Raja Buas akhirnya bisa bebas. Yilong meletakkan telur di hadapan Raja Buas. Yilong berjanji pada Raja Buas kalau nanti dia akan mengembalikan telur itu setelah turnamen berakhir. Seperti mengerti apa yang Yilong katakan, hewan buas itu pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya mereka bisa keluar dari dalam gua dengan selamat. Di ibu kota, akibat kekalahannya, Tiaoyu, ketua klan Falcon yang tersisa, menerima stempel pecundang di pipinya. Guru besar Guan pun mengucapkan selamat kepada 3 kesatria dari klan Qingjian yang telah berhasil. Namun dia berkata, nantinya hanya 1 orang saja yang akan menjadi jenderal perang. Jadi mereka bertiga harus bertarung satu sama lain untuk menjadi juara. Di sini Yilong dan Jinggang langsung mengalah. Mereka memilih Chun sebagai pemenangnya. Karena di antara mereka bertiga, Chunlah yang paling layak menjadi jenderal. Namun Guan tidak menerima hal itu. Mereka harus tetap bertarung sampai mati, hingga salah satu di antara mereka menjadi pemenang dan nantinya dilantik menjadi jenderal perang. Saat Chun, Yilong, dan Jinggang sedang galau, tiba-tiba wanita bertudung biru datang. Wanita itu berkata kalau dia adalah teman lama ayah Yilong. Dia mengajak mereka bertiga masuk ke dalam hutan mistik untuk menjawab semua teka-teki selama ini. Mereka pun mengikutinya. Tiba-tiba batu-batu terangkat. Terdengar suara kakak Chun yang menyuruh Chun untuk tetap hidup. Terdengar juga suara ibu Yilong yang menyuruh Yilong membawa perdamaian di kedua kerajaan. Ibu Yilong memberitahu kalau Yilong adalah anak dari raja kerajaan Yan di utara. Ayahnya dibunuh oleh pengkhianat. Itulah sebabnya ibunya kabur menuju perbatasan dan meninggal setelah melahirkan Yilong. Wanita bertudung biru lalu berkata kalau Yilong lahir dengan belas kasih. Itulah sebabnya dia suka menolong orang lain.
Yilong tentu saja tidak percaya begitu saja. Wanita itu lalu menyuruh Yilong untuk melumuri lengan kirinya dengan darahnya sendiri. Setelah Yilong melakukan hal itu, tiba-tiba muncul tanda berwarna emas di lengannya. Itu adalah tanda warga kerajaan Yan. Yilong berkata kalau dia pernah melihat tanda orang Yan Utara yang digantung, dan itu tidak sama seperti yang ada di lengannya. Wanita itu pun memberitahu kalau tanda yang ada di lengan Yilong itu spesial. Tanda itu berwarna emas dan ada sejak lahir. Itu adalah tanda untuk keturunan raja. Situasi sekitar pun kembali normal. Mengetahui fakta ini, Chuhun tidak sudi berteman dengan Yilong yang ternyata keturunan raja kerajaan Yan Utara. Chuhun pun memutuskan untuk pergi. Jinggang langsung mengejar Chuhun. Di tengah hutan, Chuhun menyuruh Jinggang untuk tidak mengikutinya. Jinggang pun berkata kalau selama ini dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Jinggang sudah menganggap Chuhun dan Yilong seperti kakak kandungnya sendiri. Namun Chuhun tetap meninggalkan Jinggang sendirian. Di tempat lain, wanita bertudung biru berkata kalau Yilong telah ditakdirkan untuk membawa perdamaian di kedua kerajaan. Dia menyuruh Yilong kembali ke kerajaan Yan Utara untuk merebut kembali tahtanya. Namun di sisi lain, jika rencana guru besar Guan berhasil, maka kerajaan Zhao Selatan akan musnah. Yilong saat ini lebih memikirkan nasib Chuhun dan Jinggang yang besok akan bertarung sampai mati. Yilong pun memutuskan akan melindungi Chuhun dan Jinggang terlebih dahulu. Di tengah hutan, Chuhun bertemu dengan Binu yang akan berpamitan. Binu berkata kalau dia telah menghilangkan kebenciannya sehingga dia bisa hidup bebas. Karena meskipun dia sudah tidak dikurung lagi, tapi selama kebencian ada di dalam hatinya, dia akan selamanya terkurung dan tidak bisa bebas. Binu ingin hidup terhormat seperti orang-orang lainnya. Sebelum pergi, Binu memberikan apel yang dulu diberikan Jinggang. Chuhun yang khawatir lalu berbalik mencari Jinggang. Dia ingin meminta maaf pada gadis itu. Namun ternyata Jinggang dikepung oleh guru besar Guan dan anak buahnya. Jinggang berniat melawan, namun karena kalah jumlah dan kalah senjata, akhirnya Jinggang berhasil ditaklukkan. Chuhun pun datang dan berusaha menolong Jinggang. Melihat hal itu, Guan menancapkan pedang di kaki Jinggang, membuat Chuhun tak berkutik. Tak sampai di situ saja, Guan menarik rambut Jinggang hingga terlepas dari kepala Jinggang sambil menyuruh Chuhun untuk menyerah. Karena tidak ingin melihat Jinggang semakin menderita, Chuhun pun akhirnya menyerah. Namun ternyata guru besar Guan justru menusuk tubuh Jinggang hingga sekarat. Guan dan anak buahnya lalu membawa Chuhun pergi. Guan berniat membuat Chuhun seolah-olah menjadi pengkhianat dan meminta izin kepada raja untuk mengeksekusinya. Setelahnya, Guan dan anak buahnya akan menyulut kekacauan dan kemudian membakar raja dan seluruh anggota kerajaan Zhao. Di belakang, Yilong kemudian menemukan tombak Chuhun dan tubuh Jinggang yang sudah tidak berdaya. Jinggang memberitahu Yilong kalau Guan telah menangkap Chuhun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Jinggang memohon kepada Yilong untuk menolong Chuhun. Jinggang pun akhirnya tewas. Sebelum pergi, Yilong menguburkan jasad Jinggang terlebih dahulu. Keesokan harinya, Yilong menemui ketua Tiaoyu yang hendak pulang. Yilong berkata kalau turnamen ini adalah jebakan untuk menggulingkan kerajaan. Tato pecundang di wajah kesatria yang kalah adalah rencana guru besar Guan untuk memecah belah 8 klan. Namun Tiaoyu tidak memperdulikannya. Tiaoyu malah menyuruh Yilong melaporkannya kepada raja. Yilong pun menjawab kalau raja pasti tidak akan mempercayainya. Jadi dia mengajak Tiaoyu untuk bekerja sama dengan klan-klan yang sudah tersingkir untuk menghentikan rencana Guan ini. Sementara Yilong akan fokus menolong Chuhun. Di pusat kota, sesuai rencana, Guan memberitahu raja kalau Chuhun adalah seorang pengkhianat. Chuhun disebut akan menyerang raja di babak final ini. Guan berkata kalau klan Auman Macan mengetahui rencana itu, jadi Chuhun membunuh semua kesatria Auman Macan. Raja pun bertanya kepada Chuhun tentang kebenaran ini. Chuhun yang masih syok dengan kematian Jinggang hanya bisa diam. Guan pun meminta raja untuk mengeksekusi Chuhun saat ini juga. Tepat sebelum pisau mengenai leher Chuhun, Yilong pun datang. Yilong meminta izin kepada raja untuk bertarung melawan Chuhun. Dia beralasan kalau dia sendirilah yang harus membunuh Chuhun karena mencoreng nama baik klan. Guan tentu tidak tinggal diam. Dia menyuruh penjaga untuk membawa Yilong pergi. Yilong lalu berkata kalau dia adalah kandidat terakhir kontes bela diri yang berhasil masuk final. Sesuai peraturan yang dibuat Guan sendiri, pemenangnya akan menjadi jenderal perang dan pangkatnya ada di atas guru besar Guan. Mendengar hal ini, para penonton bersorak menyuruh Yilong untuk bertarung. Akhirnya raja mengizinkan Yilong bertarung melawan Chuhun. Di tengah gurun pasir, Tiaoyu berhasil mengejar rombongan klan-klan yang sebelumnya kalah dalam kontes. Dia mengajak para kesatria itu untuk kembali ke ibu kota untuk melindungi raja. Dia juga memberitahu kalau guru besar Guan ternyata adalah mata-mata musuh. Di pusat kota, Yilong memberikan tombak kepada Chuhun yang masih terdiam. Yilong menyuruh Chuhun untuk bangkit dan berjuang.
Yilong berniat menyelamatkan Chuhun. Yilong pun berusaha menghalau senjata-senjata yang terbang ke arah mereka dengan pedang milik Jinggang, sementara Chuhun masih memikirkan perkataan teman-temannya. Hingga akhirnya Chuhun pun sadar. Chuhun mengambil tombaknya dan mulai bergerak. Guan yang melihat hal itu menyuruh anak buahnya untuk memulai kerusuhan. Raja pun kaget melihat situasi sekitar. Banyak warga sipil yang ternyata adalah prajurit kerajaan Yan Utara yang menyamar. Raja masih belum sadar kalau Guan adalah pengkhianat. Pertempuran besar pun terjadi. Guan berpura-pura melindungi raja dan menyuruh raja dan ajudannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat raja sudah masuk ke dalam ruangan, ternyata pintu keluarnya tidak bisa dibuka. Sementara pintu masuk tiba-tiba dikunci oleh Guan. Saat itulah raja sadar kalau Guan adalah pengkhianat. Huyan yang bertarung melawan Yilong merobek lengan baju Yilong. Setelah melihat tato Yilong, Huyan tiba-tiba bersujud, membuat Yilong dengan mudah membunuhnya. Chuhun berusaha keras melawan anjing Guan. Binu kemudian membantu dengan menusuk mata anjing itu, tapi anjing itu malah menggigit Binu di bahunya. Chuhun kemudian dibantu oleh kesatria dari klan lain yang datang, dan akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan anjing besar itu. Namun karena kehabisan darah, Binu pun akhirnya tewas. Guan terlihat menuju ke atas bangunan setelah menumpahkan bahan bakar. Yilong yang melihatnya berusaha mengejar Guan, namun api sudah terlanjur menyala dan membakar seluruh bangunan. Guan kabur menggunakan layangan yang besar. Yilong pun melompat menaiki layangan itu. Sementara Chuhun dan Tiao Yu berusaha mendobrak pintu untuk menolong raja. Api berkobar di mana-mana. Di dalam ruangan, raja dan pengikutnya mulai kepanasan karena semua ventilasi ditutup. Raja berhasil berlari menuju pintu masuk dan meminta bantuan. Di atas, Yilong berusaha menjatuhkan Guan dengan menendangnya namun gagal. Yilong pun merobek layangan. Gedung-gedung mulai runtuh, namun Chuhun dan Tiao Yu masih berusaha membuka pintu. Saat ledakan terjadi, mereka akhirnya bisa membuka pintu. Chuhun menyelamatkan raja, sementara Tiao Yu terkena ledakan dan terbakar. Chuhun kemudian melihat layangan Guan yang mulai oleng. Yilong dan Guan pun terjatuh. Chuhun bergegas menghampiri Guan. Chuhun menendang dan memukul Guan. Chuhun lalu menancapkan tubuh Guan pada tanduk patung naga hingga tewas. Setelah api berhasil dipadamkan dan keadaan mulai tenang, raja memberikan hadiah kepada para kesatria dari semua klan yang datang menolongnya. Chuhun pun dinobatkan menjadi jenderal perang. Chuhun lalu meminta gelar kesatria kepada Jinggang yang telah tewas. Hal ini langsung disetujui oleh raja. Sementara Yilong meminta izin ke lembah Raja Buas untuk mengembalikan telur Raja Buas. Beberapa hari kemudian, di pusat kota Phoenix, dibangun patung Jinggang sebagai penghormatan. Chuhun dan Yilong lalu bersiarah ke makam Jinggang. Yilong meletakkan setengah dari sisir peninggalan ibunya di makam itu. Yilong lalu memberitahu kalau dia akan pergi ke kerajaan Yan Utara untuk merebut kembali tahtanya. Chuhun meminta Yilong sebaiknya mereka berdua tidak usah bertemu lagi karena dia tidak ingin memicu perang. Dan berakhirlah alur cerita film Double World ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah ajak pacar kalian ke dalam hutan mistik jika tidak ingin mengetahui masa lalunya.